Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Sagittarius, ini adalah general reading untuk kalian Sagittarius Sun Moon Rising ya. Ingat karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan apa yang dijelaskan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Energi general reading juga bisa vice versa. Dan general reading ini membaca situasi banyak orang, sehingga jangan dibandingkan dengan personal reading gitu ya. Jadi jangan berharap juga di semua penjelasannya harus resonate atau sesuai dengan situasi kalian gitu. Ambil saja yang resonate, kalau nggak paham dengan penjelasannya, artinya pesannya bukan untuk kalian ya, gitu aja. Oke, kita langsung saja menuju general reading untuk kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Kira-kira apa yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat. Oh ya, aku sarankan kalian membaca description box ya, karena di situ keterangannya sudah cukup lengkap gitu ya. Oke, kita langsung saja di sini. Kalau aku lihat di sini, yang di link di situasi ini atau yang berada di situasi ini ya, energinya selain Sagittarius Sun Moon Rising tentunya, aku melihat energi lainnya yaitu ada Aquarius Sun Moon Rising. Kemudian aku melihat Pisces Sun Moon Rising, Aries Sun Moon Rising ya. Kemudian aku melihat ada Ariesnya cukup kuat ya. Aries, terus ada Libra juga. Dan Leo. Itu kalau aku lihat di sini ya. Leo Libra juga cukup kuat di sini. Oke, kita langsung saja. Di sini aku sudah mengambil The Dust Tipping Oracle cards buatan aku ya. Di sini ada choice ya. Kemudian ada desire, ada communication, dan ada scar. Di bottom of the deck di sini ada space and privacy ya. Oke, Sagittarius Sun Moon Rising ya, karena di sini juga ada energi Aquarius. Maksudnya pembacaannya tetap untuk Sagittarius Sun Moon Rising, cuman dalam situasi ini sepertinya ada energi Aquarius juga ya. Ya, itu mungkin sebagian dari kalian punya situasi dengan Aquarius Sun Moon Rising ya di sini. Oke, kalau aku lihat di sini yang datang pada kalian dalam waktu yang relatif dekat itu jelas pilihan ya. Aku melihat ada kemungkinan 2 orang ya. 2 orang yang menjadi pertimbangan kalian lah ya. Kalau kalian dekat dengan lebih dari 2 orang, aku melihat yang kalian benar-benar pertimbangkan, yang masuk dalam pertimbangan kalian ada 2 orang yang kuat terlihat di sini ya. Jadi aku melihat yang datang pada kalian jelas itu adalah pilihan. Oke. Kemudian aku di sini juga melihat ada desire ya, jelas di sini ada desire, ada passion gitu ya. Aku melihat di sini ada rekonsiliasi atau ada proposal ya. Proposal, rekonsiliasi atau komitmen ya, macam-macam lah. Itu kan umum ya, maksudnya ini bisa soal apapun karena ini general reading ya. Kebanyakan sih ini soal ini soal ini juga sih. Soal cinta kalau aku lihat di sini. Tapi maksudnya bukan tentang cinta aja, tapi ada passion di sini ya. Jadi kalau aku melihat ini memang soal urusan romantis lah ya, romantic situation gitu ya. Karena di sini aku melihat di Ace of Pentacles ini sebenarnya komitmen, proposal ya, dan kemungkinan ada rekonsiliasi juga di sini. Oke. Jadi sebagian dari kalian, sebagian situasi di sini kayaknya ada hubungannya dengan orang lama juga. Sebagian itu mungkin pilihan itu adalah orang masa kini gitu ya. Jadi orang yang bukan dari masa lalu, yaitu mantan. Kayaknya bukan. Tapi gini ya, karena ini general reading, jadi rumit ya kalau kita mau berbicara spesifik. Tapi aku melihat di sini ada 2 orang sih intinya. Salah satu mungkin adalah mantan yang cukup dalam, itu juga bisa ya. Maksudnya seseorang dari masa lalu yang kalian punya perasaan yang cukup dalam sama orang ini gitu. Atau passion yang cukup dalam sama orang ini. Orang ini sudah kalian kenal dari masa lalu. Gitu. Tapi yang pasti aku melihat di sini kalian dihadapkan pada pilihan dan kalian harus memilih gitu.
ya. Di Ace of Pentacles sama Nine of Wands, aku melihat di sini ada orang yang berupaya untuk melakukan rekonsiliasi ya. Karena aku juga melihat di sini ada energi masih belum ingin melepaskan. Energi berusaha dan berambisi untuk meraih di Nine of Wands ini. Jadi aku melihat di sini bukan cuman cinta aja, tapi passion juga masih besar di situ. Itulah kenapa keinginannya untuk memiliki dan meraih kembali itu masih besar ya di kartu desire ini. Oke? Ace of Pentacles. Jadi apa yang datang pada kalian dalam waktu yang relatif dekat ini bisa rekonsiliasi, bisa proposal, bisa komitmen. Tapi intinya dari rekonsiliasi atau proposal itu kan ada komitmen di situ. Ada yang ingin memberikan komitmen kayak gitu. Ya, ini energi bisa vice versa sih ya. King of Swords, The Star sama Choice. Aku melihat di sini sebenarnya gini ya. Aku melihat sih kalian itu kayak akan dipertemukan dengan orang atau pilihan lah ya. Orang atau pilihan yang memang kalian inginkan gitu. Dan kalian harus, ya jelas seperti yang aku bilang, kalian harus memilih gitu ya. Cuman kalian itu kayak punya kesempatan gitu kalau kalian di sini untuk mendapatkan apa yang pernah kalian inginkan. Intinya kayak gitu sih. Tinggal kalian terserah sih mau mengambil itu atau tidak. Jadi kalian tetap punya pilihan, tetap harus memilih di situ kalau kelihat ya. Kemudian Eight of Swords sama The Moon. Iya. Aku melihat di sini sebagian dari kalian punya masalah komunikasi ya, sehingga masalah kalian dengan orang tersebut itu sulit selesai atau selesainya tertunda. Maksudnya gini, masalah kalian dengan orang tersebut itu kayak tidak cepat selesainya karena kalian juga punya masalah komunikasi. Di kartu Eight of Swords sama The Moon ini aku melihat ada hal yang ingin disampaikan secara lugas gitu ya, tentang perasaan, tentang pikiran, tentang apa yang selama ini dipendam gitu. Ada yang benar-benar ingin disampaikan tetapi kayak selalu tertahan gitu, dan ini membuat orang yang menahan itu, yang menahan untuk tidak berbicara ya, orang itu sebenarnya tersiksa sendiri ya. Ini kalian bisa orang yang punya situasi dengan kalian tentu saja ya, atau yang dealing sama kalian gitu. Aku melihat di sini itu sudah benar-benar ingin ditumpahkan, cuman kayak merasa situasinya nggak mendukung atau dia tidak punya keberanian untuk mengatakan itu gitu. Kayak gitu ya, entah ya. Jadi selalu ada yang menahan ketika itu ingin keluar, kayak selalu ada yang menahan ya di throat chakranya mungkin ya. Entah ya, cuman aku merasa selalu ada hal yang membuat dia itu tertahan untuk udahlah jangan ngomong dulu gitu. Kayak selalu menahan itu sih. Lebih kayak selalu menahan aksi yang sebenarnya ingin dia lakukan. Aksi itu adalah aksi kejujuran gitu. Tapi dengan menahan itu juga tidak membuat dia merasa lebih baik, karena di Eight of Swords ini kayaknya itu malah membuat dia frustasi sendiri, membuat mereka frustasi sendiri. Jadi intinya gini, kalau memang hal itu ingin disampaikan, maka sampaikan aja. Karena kalau kalian itu benar-benar ingin menyampaikan itu, dan kalau menahan itu rasanya kayak merasa nggak enak gitu ya. Kalau dengan menyampaikan itu kalian merasa lebih baik, maka sampaikan saja. Selama apa yang disampaikan juga kan kejujuran gitu ya. Walaupun kejujuran tidak selalu terdengar mudah atau terdengar enak gitu kali ya. Tapi kalau memang kalian sudah terpanggil untuk mengatakan itu ya, mungkin memang itu bisa disampaikan aja gitu ya. Selain itu membuat kalian merasa lebih baik ya, melepaskan beban kalian, karena di Eight of Swords ini kayak kalian menahan beban itu. Pertama, mungkin kalian merasa lebih baik. Kedua, mungkin saja ya memang memang itu perlu diungkapkan mungkin ya, itu perlu dilakukan mungkin ya, entah ya, karena ini general reading. Kalian pertimbangkan lagi apakah itu baik atau tidak ya, kalian yang tahu gitu ya. Cuman kalau menurut aku, kalau memang itu adalah kejujuran dan kalian menahan terus itu membuat kalian merasa tidak enak ya, maka bebaskan itu.
bebaskan diri kalian dari perasaan gak enak itu gitu. Toh kalau yang disampaikan kejujuran kan ya gak ada salahnya juga kan. Kita mungkin harus memberitahu kejujuran itu untuk kebaikan bersama, entah ya. Tapi intinya aku sih gak melihat kejujuran itu hal yang dilarang untuk disampaikan ya. Namanya kejujuran, kalau menyampaikan kebohongan itu dilarang ya. Hoax itu dilarang. Kalau kejujuran kayaknya enggak ya. Karena mungkin saja ya, balik lagi ini general reading, jadi kalian pertimbangkan situasi kalian lah ya. Ini hanya pendapat aku aja, karena aku juga melihat ini kan secara umum, bukan situasi spesifik masing-masing di antara kalian. Jadi kalian yang lebih tahu lah apa yang terbaik ya. Oke, tapi kalau aku lihat di sini, gini, mungkin saja kejujuran itu adalah pintu solusi itu bisa ditempuh gitu. Karena gini loh ya, apalagi di sini ada communication ya. Aku bacakan pesannya ya. Komunikasi selalu dibutuhkan untuk masa depan yang lebih baik ya. Terbuka dan memahami untuk mencari jalan tengah. Nah itu dia. Kalau memang yang disampaikan itu adalah kejujuran ya, tidak ada salahnya untuk terbuka ya dalam hubungan itu ya. Keterbukaan itu mungkin mengantarkan orang untuk tahu situasi satu sama lain, lalu itu bisa mengantarkan mereka pada solusi sih. Jadi gimana kita mau membicarakan solusi gitu ya kalau tidak ada yang terbuka gitu, semuanya sama-sama menyimpan gitu kan, menyimpan apa yang harus dibicarakan gitu. Terus bagaimana komunikasi untuk mencapai solusi itu terjadi gitu kan, intinya gitu. Oke, itu aja ya. Kemudian King of Cups sama Prince of Pentacles. Ya, sama Scar. Oke, jadi aku melihat di sini kayaknya ada kesempatan buat kalian untuk healing bersama orang ini gitu ya. Jadi kan aku tadi bilang bahwa kemungkinan kalian akan dihadapkan pada 2 orang. Nanti kalian akan punya kesempatan untuk melakukan perbaikan atau healing itu, healing hubungan kalian, perbaikan hubungan kalian bersama seseorang di sini. Orang ini pernah memberikan kalian luka, dan kalian kayak punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan kalian dan healing atau menyembuhkan hubungan kalian. Kalian punya kesempatan itu, aku lihat ke depannya ini. Memang proses itu lama ya. Proses sampai kalian dipertemukan lagi, melihat benar-benar secara jelas kesempatan itu ada untuk healing bersama. Itu memang kayaknya itu memang kayaknya prosesnya lama. Kalian bisa melihat hal itu atau sampai pada posisi itu kayaknya lama, pergerakannya lama, prosesnya lama gitu. Tapi aku melihat dalam waktu relatif dekat ini kalian punya kesempatan untuk berbicara sama orang itu dan sama-sama melakukan healing bersama. Orang ini punya andil memberikan luka sama kalian gitu. Ya, kalau aku bilang di sini ada kesempatan untuk healing bersama, kemungkinan ya orang itu menyadari kesalahannya dan memang ingin memperbaiki itu semua gitu. Jadi kalian itu healing juga gitu ya dari luka yang pernah kalian terima dari orang ini, dan kalian berdua juga sama-sama ya, maksudnya sama-sama bantu proses healing lah ya, dan sekaligus melakukan healing untuk hubungan di antara kalian berdua gitu sih. Jadi semacam memperbaiki hubungan kalian juga gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini, nah ini ada yang menarik ya. Di sini ada space and privacy ya, let it go, spiritual connection ya. Oke, pursue love and passion. Kalau aku lihat di sini, ini ya. Jadi kalau aku baca semuanya aja ya. Kalau aku dapat pesan dari semua ini sih sebenarnya saat kalian berusaha melepaskan orang ini atau sesuatu yang pernah kalian inginkan ini gitu ya, kalian akhirnya kayak dihadapkan pada situasi kalian kembali sama ini atau hal ini atau orang ini kembali ke hidup kalian gitu.
Dan memang masih ada love and passion di antara kalian gitu. Jadi ada yang berusaha meraih kembali kalau aku lihat di sini. Ya karena memang spiritual connection di antara kalian itu ada gitu, kuat gitu. Tapi gini ya, kalau aku bilang ada spiritual connection, bukan berarti karena spiritual connection kalian harus bersama secara fisik selamanya. Nggak juga, itu pilihan sih sebenarnya, kalian bersama atau enggak itu pilihan ya. Spiritual connection ya spiritual connection gitu. Cuman ini yang membuat kalian tuh merasa sangat terikat kuat gitu loh ya. Di saat kalian sudah berusaha melepaskan orang ini atau sesuatu yang pernah kalian inginkan ini gitu, justru hal itu kembali sama kalian, orang itu kembali sama kalian atau kembali ke hidup kalian. Ada pihak atau ada seseorang di sini yang berusaha meraih kembali gitu ya. Dan memang love and passion di antara kalian itu masih ada. Walaupun kalian sudah melepaskan atau berusaha melepaskan, love and passion itu masih ada di situ sih. Cuman kalian sudah lebih bisa berbesar hati, dan justru mereka atau dia atau siapapun itu atau apapun itu yang pernah kalian inginkan kembali pada hidup kalian dengan jalan yang tidak terduga. Kalau aku lihat kayak gitu ya. Kemudian di sini ada pesan ini, lakukan apapun yang membuatmu bahagia selama tidak ada hukum yang dilanggar. Lakukan apapun yang membuatmu bahagia selama tidak ada hukum yang dilanggar. Mendengarkan pendapat orang lain akan terlalu banyak yang didengar. Ini kebahagiaanmu dan tanggung jawabmu. Oke. Kemudian, nah di kartu ini aku melihat kayaknya di sini ada yang gini ya. Ini pesannya kalian bisa baca sih. Cuman aku kan baca dengan intuisi ya. Kayaknya di situasi ini sebagian dari kalian memang ini masalah perbedaan. Ya kita semua jelas punya perbedaan lah ya. Tapi ini perbedaan yang cukup mencolok gitu loh ya. Atau intinya perbedaan atau situasi di antara kalian itu membutuhkan effort atau membutuhkan usaha besar, pengorbanan besar untuk kalian bersama gitu. Sebagian mungkin saja memang ini ada kaitannya dengan agama atau perbedaan keyakinan lah ya. Atau aku sih melihat ini tidak harus tentang agama ya. Tidak harus tentang perbedaan keyakinan gitu di antara kalian gitu. Tapi aku melihat ada perbedaan identitas yang cukup berarti gitu loh, yang membuat hubungan ini jadi sulit gitu. Karena perbedaan identitas itu mungkin belum bisa diterima oleh semua pihak gitu ya. Ini tidak harus tentang agama atau keyakinan sih. Bisa status sosial, keadaan sosial, background dan lain sebagainya gitu ya. Kayak gitu. Oke, ini bisa dibaca ya pesannya. Jika seseorang mengabaikan logikanya, maka ia menjadi orang yang bodoh. Jika seseorang mengabaikan hati nuraninya, maka ia menjadi orang yang kejam. Artinya kita memang harus melibatkan logika dan hati gitulah ya kira-kira. Oke. Nah, oke. Di sini jelas banget ya kata-katanya. Mendengarkan pendapat orang lain akan terlalu banyak yang didengar. Ini kebahagiaanmu dan tanggung jawabmu. Seperti yang aku bilang, mungkin kalian itu punya situasi di mana situasinya itu berkaitan sama perbedaan yang cukup mencolok gitu ya kalau aku bilang sih. Perbedaan atau situasi di antara kalian itu berkaitan sama pandangan orang, pendapat orang lain gitu ya. Ya intinya orang tuh bebas banget ya berpendapat. Tapi ya nggak gitu juga ya. Maksudnya bebas berpendapat. Ini kan negara demokrasi gitu ya. Cuman tetap ada batasan-batasan lah ya, karena kan ada undang-undang yang mengatur gitu kan. Jadi nggak bisa juga sih kita memang diberi kebebasan berpendapat, cuman tetap ada rambu-rambu gitu yang harus dipatuhi gitu. Kalau nggak ya akan berurusan dengan pihak yang berwajib gitu kan. Nah, oke. Itu soal kebebasan berpendapat. Cuman aku melihat di sini kayaknya kalian itu sama orang ini itu situasinya untuk bersama itu banyak yang memberikan intervensi dari pihak luar gitu ya. Banyak pandangan pihak luar yang mengganggu hubungan ini, atau yang menentang hubungan ini, atau yang ya itu tadi memberikan intervensi gitu. Ya gitulah ya intinya. Tapi intinya seperti kartu ini ya, mendengarkan pendapat orang lain akan terlalu banyak yang didengar. Ini kebahagiaanmu dan tanggung jawabmu kayak gitu. Jadi
Jadi mungkin sebagian dari kalian itu mempertimbangkan kalau memilih A atau B itu mempertimbangkan ini ya, mungkin pendapat orang di sekitar kalian itu bisa jadi gitu. Oke, selanjutnya ini kita baca ya. Jika tidak bisa memahami seseorang, hargailah pilihan pribadinya. Mudah menghakimi seseorang tanpa melihat apa saja yang pernah terjadi dalam hidupnya. Pilihan hidup setiap orang adalah hak dan tanggung jawab mereka. Berhati-hati saat menghakimi, bersikap dan berbicara karena karma atau konsekuensi itu nyata. It's very easy to be judgmental until you know someone's truth. Ya, mudah sekali memang kita ya menghakimi sampai kita tahu situasi sebenarnya orang tersebut seperti apa gitu. Ini semua kayak saling berkaitan ya, berkaitan untuk berani mengambil pilihan sesuai dengan hatimu, sesuai dengan keinginanmu ya, yang sudah dipertimbangkan dengan suara hati dan intuisi lah ya pastinya. Tapi intinya semua kartu ini tuh sebenarnya memberikan pesan gitu bahwa ini situasinya soal berani mengambil keputusan ya, pilihan sendiri, keputusan diri sendiri gitu ya, berdasarkan pilihan sendiri ya, sesuai dengan suara hati dan intuisimu gitu. Karena sebagian orang di sana itu ada yang merasa takut untuk membuat keputusannya sendiri, sehingga mereka menjalani keputusan orang lain, menjalani hidupnya berdasarkan pilihan orang lain. Itu berat banget pastinya ya, karena mereka menjalani bukan berdasarkan pilihannya. Nah, di kartu ini mendukung kalian untuk menjalani pilihan hidup kalian sendiri kayak gitu. Oke? Selanjutnya, tidak semua orang yang terlihat sukses merasa bahagia dalam hidupnya. Bisa saja seorang hanya mengejar setiap hal untuk memenuhi obsesinya. Berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Oke. Seperti kartu ini sih, jadi mungkin saja sebagian di luar sana itu kayak gini loh. Mereka memilih untuk menjalani pandangan orang gitu ya. Terkesan kayak mereka itu punya tanggung jawab untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain, itu pertama. Kedua, mungkin saja pandangan orang itu terlalu mengganggu mereka sampai mereka sangat mempertimbangkan pendapat orang daripada pilihan hatinya sendiri gitu ya kan. Nah, orang-orang yang menjalani hidupnya sesuai dengan pandangan orang dan pilihan orang lain atau ekspektasi orang lain, aku melihat di sini mereka nggak bahagia gitu. Jadi pesannya di sini adalah ya udah gitu kan. Berhasil menghidupkan kebahagiaan termasuk sebuah kesuksesan karena kebahagiaan yang stabil dibangun dari mindset seseorang. Aku melihat di sini juga berhasil membangun kebahagiaan diri sendiri itu adalah kesuksesan. Gitu, karena mungkin saja untuk membangun kebahagiaannya berdasarkan pilihannya sendiri gitu ya, itu butuh keberanian besar untuk melawan pandangan atau pendapat orang lain. Karena gini loh, orang lain bebas orang lain bisa berpendapat gitu. Cuman untuk kehidupan orang itu adalah hak orang yang menjalani gitu kan. Kayak gitu. Jadi gimana ya? Ya kayak gitulah intinya. Mungkin aku sih mendapat pesan dari kartu ini kayak sebagian orang di luar sana itu ada yang terlalu terobsesi untuk selalu memenuhi pandangan atau ekspektasi orang, dan dia sendiri nggak bahagia. Jadi kayak dia itu membangun kebahagiaan yang semu, fata morgana. Dia anggap itu adalah kebahagiaan dia yang sudah memenuhi ekspektasi orang, padahal dia nggak bahagia menjalani ekspektasi orang atau pilihan orang, karena itu nggak sesuai dengan pilihannya sendiri gitu. Jadi dengan menjalani pilihannya sendiri dan dia bisa bahagia di situ, itu adalah kesuksesan. Karena untuk sampai di titik itu memang butuh perjuangan ya, perjuangan untuk berbeda dari orang lain, perjuangan untuk memperjuangkan pilihannya sendiri gitu kan. Karena orang tampil beda itu bisa saja butuh perjuangan loh ya. Tidak semua orang mungkin bisa menerima perbedaannya gitu. Dan tidak semua orang kuat untuk tetap teguh di jalannya gitu. Ya, iya nggak? Kadang ada orang yang nggak kuat gitu loh menghadapi tantangan
luar gitu ya, yang seakan-akan berhak untuk mengatur hidupnya, seakan-akan berhak mengatur hidupnya. Sebagian orang di luar sana itu nggak cukup kuat melawan itu, nggak cukup kuat untuk memperjuangkan pilihannya sendiri gitu, sehingga mereka akhirnya terjebak menjalani pilihan orang dan mereka akhirnya nggak bahagia di situ. Jadi mungkin ini pesan buat kalian gitu, jadi pertimbangkan lagi keputusan yang diambil nanti, apakah itu benar-benar sesuai dengan suara hati dan intuisi kalian gitu ya. Pertimbangkan itu deh, suara hati kalian, karena mungkin saja ini adalah pilihan untuk jangka panjang gitu ya. Itu aja untuk kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Aku melihat kalian punya potensi sebenarnya mendapatkan apa yang kalian inginkan di sini, apa yang sudah lama kalian inginkan. Kalian ada potensi untuk meraih itu gitu. Tinggal kalian melihat nggak potensi itu dan kalian ambil nggak itu. Oke, good luck buat kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Sagittarius.